Ya, baik lagi di konten bereaksi. Kali ini spesial Jakarta Film Week. Ya, 2024. kita berhasil menonton film opening dari festival tersebut. Jadi ini adalah film Indonesia ya, yang sangat wah gitu kan. Kenapa wah? Karena ini ada unsur-unsur Korea di dalamnya. Ya. Jadi kita menonton film. Sampai jumpa, selamat tinggal ya. Goodbye, farewell. Jadi film ini Belum belum tayang di mana-mana, hanya sebagai film pembuka di JFW. Dan bertabur cast ya kan. Ada Putri Marino sebagai Wina. Ada Jerome Kurnia. Pauline. Kurnia anjir. Jerome Kurnia sebagai Ray Bayang. Ya. Ada Jordi Pranata sebagai Dani. Ada Lutesa Sebagai Fanya. dan ada Kiki Kiki Narendra sebagai Anton. Nah, spesial di film ini adalah ternyata syutingnya full di Korea, teman-teman. Korea yang di sini nggak seperti Korea yang kita biasa tonton gitu ya. Bukan di Seoul. Bukan di Ada sebagian di Seoul gitu bentar. Jadi menceritakan tentang seorang illegal worker Ya, tapi bernama Ray. ya Jadi dia kerja inilah serabutan lah di sana, nganterin barang, angkat barang, kuli di Korea. Ya. Kuli cuma ganteng gitu ya. Iya. Nah, terus secara tidak sengaja ada seorang perempuan nih, si Win, Yang lagi mencari seseorang. pergi, jadi dia tuh nekat ya pergi ke Korea untuk mencari pacarnya, kekasihnya. Kasihnya hilang. Namanya Dani. Dani. Nah terus dia bertanyalah ke si Ray ini kan, kenal nggak sama orang ini daerah sini, karena kebetulan si Ray ini pernah kerja di tempat tersebut. Iya, nggak kenal katanya. Gak kenal. Nah namun karena ada sebuah kejadian ya kan, yaitu adalah si Ray ini dikejar-kejar imigrasi ya. Imigrasi karena dia ternyata illegal working juga. Iya, nah akhirnya dia mengiyakan penawaran dari si Win ini untuk kayak ya udah dibayar gitu ya. Dibayarin nih kosannya. Untuk mencari si siapa namanya? Bantuin nyari pacarnya si Dani. Gitu ya. Karena siapa tuh? Si Ray juga punya kenalan di sana, yaitu adalah Anton. Ditelepon lah Anton. Walaupun udah gak pernah ketemu lagi ya. Telepon Anton. Yaudah mereka suruh rumah pergi ya kan. Ternyata mereka pasti berbahasa Korea di situ. Iyalah. Dalam sebuah perjalanannya tuh ke rumah Anton untuk meminta bantuan gitu kan. Tolong dong cariin. Terus Emang udah ke imigrasi, udah ke KBRI. Ternyata Dani nggak ada ya datanya di. Ternyata udah ganti nama dan segala macam. Terus itu nanti dibantuin sama Anton nyari dia kan. Karena ternyata si Dani ini terindikasi bahwa dia juga illegal working ya di situ, pekerja ilegal. Di masa-masa itu si Ray dan Win tinggal bersama di sebuah penginapan yang dikasih dari Anton ya, dikasih akses dari Anton. Jadi karena si Win ini budgetnya pas-pasan dan dia emang nekat ke Korea gitu ya, akhirnya pilihan dia cuman ya udah tinggal bareng bersama Ray juga mencari pekerjaan baru di daerah tersebut gitu. Nah, si Ray mencari kerja lewat penyalur illegal working, yaitu si Fanya. Padahal dikasih tahu sama si Anton, lu jangan kerja sama dia, nanti diperes segala macam. Iya, karena dalam film ini si Fanya inilah meres orang-orang calon-calon yang mau bekerja dengan membayar dulu. Iya, bayar dulu. Lo punya duit berapa gitu kan. Habis itu dia setelah itu harus bayar lagi ya kan, pokoknya intinya tidak memanusiakan manusia gitu. Nah, ternyata di backing oleh mafia-mafia gitu ya si Fanya ini gitu. Jadi ya sisi gelapnya gimana pekerja ilegal ya, jadi gak di Korea kita nggak indah-indah doang gitu kan, ternyata ada di film ini malah ngeliatin sisi gelap Korea itu sendiri ya, di mata kacamata orang Indonesia yang bekerja ilegal di sana gitu. Dan memang ternyata namanya pekerjaan ilegal itu ya seperti itu adanya gitu ya, nggak jelas identitasnya, nggak jelas mau kemananya gitu. Namanya diganti ya kan. Sampai si Win ini juga nyari kerja. Katanya dia bilang dia bisa kecantikan gitu, akhirnya dicariin salon dan mempertemukan Win sama si Fanya juga ya, karena dia juga minta tolong cariin orang lewat Fanya dari Ray gitu ya.
ketika dia bertanya ke Vanya juga sekalian nanya apakah dia pernah kenal Dani gitu-gitu kan. Duh, kamu nyari kerja apa nyari orang gitu. Sambil beler. Akhirnya ada sedikit info yang mengenai Dani ini dari Anto, karena kan Anto yang bantu nyari ya tadi. Anton yang bantu nyari tadi. Dia kerja. Ternyata dia kerja ya di sebuah tempat gitu. Yang di backing mafia gitu lah. Iya, ternyata tempatnya di backing mafia. Nah, pada akhirnya mereka malah jadi berantem. Malah dipukul. Yang membuat akhirnya gitu. Mungkin Win udah kelelahan ya. Dan mungkin udah terlalu nyaman ya. Akhirnya dia ngelupain si Dani, berharapnya bakal hidup baru di Korea gitu kan. Dan ternyata mereka baper, si Win sama si Ray. Ya itulah kenapa Allah nggak mengizinkan kita tinggal bareng di satu tempat. Sampai diajak ke diskotik, lalu tidur. Ya, perlu diingetin ya bahwa film ini 17+. 17+ karena banyak adegan tidur di sini. Enggak juga, tapi kan ada ngerokok apa segala macam kekerasan gitu. Pada akhirnya Ray dan Win kayak bersama gitu ya. Tapi pada suatu hari si Win lagi melihat Dani lagi kerja, terus ngeliat Dani lagi jalan. Kejar lah tuh si Dani. Ketemu nggak kira-kira? Nah, apakah dia akan bertemu? Pada akhirnya apakah pencariannya bakalan selesai? Nah, sebenarnya inti film ini adalah si Win tuh pengen tahu alasan cowoknya ini pergi kenapa, karena dia pergi nggak bilang-bilang, pergi tanpa selamat tinggal, tanpa selamat jumpa. Nah, sampai jumpa. Nah, kayak gitu. Dan ternyata di sini juga dijelasin ya latar belakangnya kenapa pada akhirnya si Ray ini malah pergi ke Korea dan jadi pekerja ilegal. Juga di sini diceritain walaupun nggak detail gitu. Jadi kerja serebutan, paling in love sama si Win, kalian bisa tonton di film ini. Jadi ya intinya di sini digambarin lah kalau di Korea bagian lain gitu loh ada sebuah pekerja ilegal gitu, terutama pekerja ilegal dari Indonesia gitu ya, yang namanya tidak terdaftar. Nggak dari semua. Ya banyak. Tapi tapi pekerjaan ilegal ini nggak cuma di Korea, jadi mereka bisa ke Taiwan, bisa ke Cina mungkin bisa ke Jeju. Iya, bisa kemanapun gitu, dan itu tersebar gitu loh. Dan kalau pekerjaan ini tuh nggak ada yang ngelindungin lu selain dirinya sendiri. Iya, dirinya sendiri, karena udah nyangkutnya ke mafia gitu ya kalau kayak gini ya, mafia perdagangan manusia mungkin ya nyambungnya gitu. Nah, sampai jadi inilah struggle lah antara si terus Ray dan Win. Juga di sininya juga lebih nge-highlight kisah cintanya. Sebenarnya kisah cintanya Ray, Win, sama apakah Win masih ke Dani gitu ya, atau membuka hidup baru sama si Ray. Iya, dan di sini juga harusnya dibahas tentang toxic relationship. Iya, antara Win sama siapa? Dani ya? Antara Win sama Dani. Karena gimana toksiknya kalian bisa nonton langsung di film ini. Karena ternyata apakah siapa yang dipilih Win? Apakah Ray? Apakah Dani? Apakah Anton? Tapi sebenarnya nggak sesimpel itu ya. Ceritanya bukan cerita cinta yang gue harus milih siapa ini apa ini, nggak gitu. Ya. Jadi potensi film bagus tahun depan lah. Iya. Jadi penyegaran dari film drama yang udah ada gitu. Makanya idenya bagus banget nih. Iya. Ngambil pekerja asing yang ilegal di Korea Selatan tuh. Cuma mungkin kekurangannya di film ini tuh latar belakang mereka gitu ya. Maksudnya hubungan Dani dan Win tuh kenapa sebelumnya kita cuma menerka dan mengambil kesimpulan sendiri aja, dia nggak ngejelasin itu seperti apa gitu. Atau emang yang ada di film ini adalah kejadian yang berulang gitu. Iya, dan itu aja yang diulangin gitu, kesalahannya itu lagi gitu. Terus mungkin adegan alurnya agak acak-acak gitu ya. Tapi bisa dibilang film eksperimental sih. Iya, soalnya minim dialog. Iya. Dialognya ada banyak tapi lebih main ekspresi sama kejutan di film ini. Cuman yang bikin jadi film ini menarik dan enak buat ditonton ya dari aktingnya Putri Marino, Jerome, Rutesa, itu siapa namanya? Kiki Narendra. Bahkan Jordi kayak Pranata. Si Jordinya juga bisa mengekspresikan gimana depresi dan segala macam dia gitu kan. Udah cuma 5 itu aja di sini case-nya. Dan sisanya orang Korea ya. Semua orang bule lah bukannya. Ini semoga tahun depan ya, harus kalau ini rilis tahun depan. Semoga bisa menjadi film karena kita tag yang ini baik, di 2024 ya. 2024.
pas JFW Oktober lalu. Dan kalau misalkan ini film yang akan tayang, semoga bisa menambah variasi dalam menonton film lain biar nggak horor terus atau drama yang nggak drama menye-menye atau tentang poligami terus. Ada penyegaran lain gitu ya, biar kita bisa melihat juga bahwa illegal working itu kayak gimana sih kehidupannya gitu ya di luar negeri sana gitu. Dan di Korea yang disuka paling shoot di Koreanya dia nggak biasa aja gitu kan, biasanya bagus ya jalanan apa gitu ya, itu benar-benar makanya kayak yang inilah di pinggiran kota gitu lah. Gitu aja. Oke, gitu aja untuk reviewnya. Berapa rating untuk film Sampai Jumpa Selamat Tinggal? 8/10. Oh, 8/10. Jadi ya mantap lah. Semoga cepat tayang ya. Katanya sih dikabarkannya tahun depan tayang. 2025. Oke, segitu aja review dari kami. Sampai ketemu di konten berhasil selanjutnya. Bye bye.